Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Katanya, Kamisya. Kamisya, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti kami share akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun
Hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja. Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau, Ku tinggikan, ku agungkan namamu. ku agungkan. Aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak, terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau, Ku tinggikan, ku agungkan ku namamu. agungkan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau baik. Kasih Kau baik layak, Tuhan. Luar biasa Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik. memujimu. Kami bersyukur
Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Shalom semuanya. Pasti adik-adik dalam keadaan baik, sehat dan kuat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu judul firman Tuhan, yaitu Gembala yang Baik. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa sih? Gembala itu apa? Ada yang tahu jawabannya? Coba diketik di kolom chat. Gembala itu tugasnya ngapain adik-adik tahu nggak? Gembala itu tugasnya menggembalakan domba. Tugasnya memelihara, merawat ya domba-domba. Adik-adik, siapa pernah lihat gembala domba? Ada di sawah, biasanya di ladang, menggembalakan domba-domba ya. Nih hari ini Kak Novi bawa boneka. Boneka apa ya namanya? Shaun the Sheep. Iya betul sekali, ini domba ya adik-adik. Wah banyak sekali bulu dombanya ya adik-adik tuh. Adik-adik tahu nggak? Kenapa sih domba itu membutuhkan seorang gembala? Banyak sekali alasannya, tapi Kak Novi mau kasih tahu. Domba ini dia itu adalah binatang yang suka tersesat. Tersesat itu apa? Suka hilang dari kerumunan teman-temannya. Ya, domba ini adalah binatang sosial. Dia suka sekali berkerumun dengan teman-temannya. Makanya adik-adik kalau lihat gembala ya sedang menggembalakan domba, biasanya itu nggak 1-2 domba kan, tapi banyak, ada puluhan, ada 20, 50 begitu ya adik-adik ya, mengikuti bapak gembalanya. Nah jadi binatang ini tuh binatang sosial. Dia suka kerumunan, dia suka kumpul sama teman-teman domba yang lainnya. Tapi kalau dia tidak berkerumun, dia tidak dengar suara bapak gembalanya, dia bisa tersesat. Dia tidak bersama dengan teman-teman domba yang lain, dia bisa terhilang, dia bisa tersesat. Ya adik-adik, jadi si domba ini harus selalu bersama dengan teman-teman domba yang lain supaya nggak tersesat. Dan bapak gembala yang akan menuntun mereka, akan membawa mereka ke padang rumput yang hijau untuk memberi mereka makan. Kalau mereka nggak dengar suara bapak gembala, si domba-domba ini nggak dengar suara bapak gembala, nanti bisa tersesat ya. Nah kenapa sih domba ini butuh gembala lagi? Kenapa? Alasannya yang lain. Karena domba ini adalah salah satu binatang yang tidak bisa bertahan hidup kalau nggak ada bapak gembala yang memeliharanya. Dia nggak bisa cukur bulunya sendiri. Tuh bulunya banyak ya adik-adik. Bulunya bisa semakin bertambah tebal. Wah tebal ya adik-adik. Tapi kalau nggak ada bapak gembala yang cukur bulunya, nanti mereka akan merasa terlalu berat dengan bulunya. Nanti mereka bisa mati berdiri adik-adik. Ya,
Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa Bapak Gembala. Dan yang ketiga nih Kak Novi kasih tahu lagi. Si domba ini kenapa perlu Bapak Gembala? Karena domba itu dia nggak bisa melihat jalannya sampai jarak yang jauh ke depan. Gak bisa. Dia cuma bisa melihat sampai 6 meter aja. Jadi kalau Bapak Gembalanya yang menuntun dia, mengarahkan dia, itu Bapak Gembalanya yang harus menuntun mereka ke tempat makanan, ke tempat rumput yang hijau, ke air yang tenang. Nah, untuk mereka minum. Tapi kalau Bapak Gembalanya nggak ada, mereka bisa tersesat, mereka bisa kemana-mana, mereka bisa jatuh ke dalam got, mereka bisa terperosok ke jurang. Karena jarak pandang mereka, cara pandang mereka itu terbatas, ya. Nah, adik-adik, selain itu mereka juga adalah hewan yang penakut. Siapa yang suka takut di sini? Ayo, ada yang takut di sini? Ya. Nah, hewan ini adalah hewan yang penakut. Dia takut sekali kalau ada serigala yang datang, kalau ada bahaya yang datang. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka nggak punya taring yang tajam. Mereka nggak punya kuku yang tajam yang bisa mencakar. Wah, seperti serigala. Mereka nggak punya. Jadi mereka penakut. Mereka nggak bisa mempertahankan diri. Mereka nggak bisa melindungi dirinya tanpa seorang gembala. That's why mengapa kita domba ini perlu Bapak Gembala. Karena si domba tidak pernah bisa bertahan hidup tanpa Bapak Gembala, tanpa Bapak Gembala yang menjagai. Nah, adik-adik, sama seperti kisahnya yang ada di dalam Alkitab, yaitu kisah ketika Bapak Daud menjadi seorang gembala. Adik-adik coba buka di dalam Alkitab adik-adik, di dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 16 ayat 33 sampai 36. Nanti adik-adik baca di rumah ya ceritanya, tapi Kak Novi ceritakan dulu sekilas. Nah, suatu kali Daud menjadi seorang gembala domba. Siapa bapaknya atau ayahnya Daud? Siapa yang tahu? Bapak Isai, betul sekali, namanya Bapak Isai. Bapak Isai itu punya banyak sekali domba-domba. Pada saat itu Bapak Isai memerintahkan Daud, yaitu anaknya, untuk menjaga domba-dombanya. Adik-adik coba lihat cerita picture yang satu ini ya. Pada saat itu Daud disebut sebagai gembala domba, dan saat itu Daud menjaga domba-dombanya begitu dengan sangat baik. Daud menjadi gembala yang sangat baik. Tapi suatu kali nih adik-adik, ada datang seekor singa yang sangat lapar. Ini suaranya boleh dengar ya? Suaranya dengar ya adik-adik? Wah, itu suara singa yang lapar adik-adik. Adik-adik pernah lihat singa? Mungkin di kebun binatang, in the zoo. Singanya kalau udah lagi lapar, serem adik-adik ya. Singa itu datang dan tiba-tiba dia mengejar domba-domba itu. Wah, domba-dombanya adik-adik bisa bayangkan. Coba lihat adik-adik, ketakutan. Kalau mereka bisa teriak kencang seperti kita, mereka akan teriak sambil lari, sambil ngos-ngosan. Wah, tolong. Kalau mereka bisa minta tolong, mereka bilang dan mereka pasti minta tolong sama Bapak Gembalanya. Siapa tadi Bapak Gembalanya? Daud. Betul sekali. Mereka sudah ketakutan adik-adik. Kenapa? Mereka takut ditangkap, diterkam, digigit, dimakan sama si singa yang sedang kelaparan itu adik-adik. Dan saat itu apa yang dilakukan sama Bapak Gembala adik-adik? Saat itu Bapak Gembala siapa namanya tadi? Daud. Daud berlari sekuat tenaga. Dia mengejar singa itu. Dia bawa tongkatnya. Dia bawa
senjata ya supaya si singanya kabur, singanya supaya nggak jadi makan domba-dombanya. Dia lari kencang ya untuk kejar si singa dan melindungi domba-dombanya dari bahaya. Dan ketika singa itu ketemu sama Daud, singanya jadi marah. Ya, singanya kemudian gak jadi makan domba-dombanya. Kenapa? Karena Bapak Daud sang gembala yang baik melindungi domba-dombanya dari terkaman si singa itu ya. Ketika singa itu mulai mendekat, Daud saat itu dengan cepat memukul singa itu dengan tongkatnya. Daud hebat ya, sebagai gembala yang baik. Dia berani untuk berkorban dan dia berani untuk menyerang si singa itu. Walaupun singanya takut ya adik-adik, giginya taringnya panjang-panjang. Tapi Daud nggak takut. Daud menghajar ya singa itu untuk melindungi domba-dombanya. Akhirnya singanya pun jatuh. Dia kalah ya adik-adik karena dipukul sama Daud. Daud akhirnya berhasil menyelamatkan domba-dombanya ya. Nah, what do you say? Apa yang kamu katakan sama Bapak Daud? Thank you. Pasti domba-dombanya sangat senang. Mereka merasa aman ada di dalam perlindungan sang gembala yang baik. Domba-dombanya gak perlu takut lagi karena ada gembala yang baik, yaitu Bapak Daud. Nah adik-adik, sama seperti hidup kita adik-adik. Kita diibaratkan seperti anak-anak Tuhan ini seperti domba-domba, seperti domba-dombanya Allah. Ya, kita punya gembala yang baik. Adik-adik udah kenal kan siapa namanya gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus. Betul sekali. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang bisa melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Dia adalah gembala yang sayang sama kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu memelihara kita dengan sempurna. Adik-adik sama Kak Novi, mama, papa tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik, ya. Gembala yang baik yang adik-adik tahu yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik tahu dia bahkan bukan hanya melindungi kita saja, tetapi dia menyelamatkan nyawa kita. Sama seperti Bapak Daud. Kalau tadi Bapak Daud nggak datang untuk melindungi domba-dombanya, mungkin dombanya sudah mati adik-adik. Tapi karena Bapak Daud datang untuk menyelamatkan, dombanya punya hidup yang baru. Sama seperti adik-adik dan Kak Novi, kita diselamatkan sama Tuhan Yesus. Ya, kita sudah punya gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, yuk adik-adik, mulai sekarang kita mau belajar untuk semakin dekat sama gembala kita yang baik, ya. Kita mau jadi domba yang dekat dengan gembalanya, dan kita mau dengar suara Bapak Gembala. Sama seperti domba-domba tadi, kalau nggak dengar suara gembalanya nanti bisa jatuh, bisa tersesat, bisa terhilang. Tapi kalau kita dengar suaranya gembala, kita taat sama apa yang kata Tuhan, ya, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tersesat atau terhilang. Tapi kita jadi domba-domba yang dekat sama Tuhan, dan kita bisa jadi domba-domba yang taat sama Tuhan, supaya kita selalu senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1. Yuk adik-adik kita baca sama-sama dan hafalkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, gampang kan adik-adik?
Yuk sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya kita tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun adik-adik ketika kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Ya, yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya duduk yang manis, matanya ditutup. Kalau berdoa tidak boleh sambil main-main, semuanya harus sungguh-sungguh ya. Ikuti Kak Novi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami bisa belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah Sang Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi gembala kami yang baik. Tolong kami supaya kami semakin hari semakin taat pada suara Tuhan sebagai gembala kami. Kami gak mau menyedihkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan sebagai gembala kami. Tolong kami untuk kami taat kepada firman Tuhan, untuk kami selalu dekat kepada Tuhan, agar kami tidak tersesat, tidak terjatuh, dan tidak terhilang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Sang Gembala akan memenuhi segala kebutuhan kami. Kebutuhan papa mama, kebutuhan adik kami, koko kami, cici kami, semua saudara-saudara kami. Tuhan sanggup memelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, happy Sunday and God bless you.